Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Imam Nawawi, guru-guru beliau, orang tua beliau, dan seluruh kaum muslimin. Dan juga senantiasa melindungi Ustadz, sekeluarga, dan seluruh tim. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi was-was, yaitu ketika kita berniat ingin menjenguk orang sakit, akan tetapi kita juga takut tertular penyakit yang dideritanya. Atau ketika orang sakit itu di rumah sakit dengan kondisi pandemi seperti ini, was-wasnya jadi double. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa was-was itu nggak boleh dituruti. Karena kalau was-was dituruti nggak akan selesai, dan itu permainan syaitan. Makanya kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, waswis, yang kasih was-was. Jangan dituruti. Berjenguk atau tidaknya kita, atau tidak loh, bisa jadi memang kita nggak jenguk, itu dengan data, hadirin, atau dengan indikasi-indikasi kuat, sebagaimana kita sempat bahas, dengan al-yakin. Al-yakin itu maksudnya datanya meyakinkan, atau datanya ke al-dhan ghalib. Dhan ghalib itu datanya nggak 100%. Kalau al-yakin itu datanya 100%. Misalnya 100%, ini aman, silakan jenguk. Atau sebaliknya, ini tuh nggak aman untuk dijenguk, datanya 100%. Ya udah, jangan jenguk. Atau ada data tapi belum sampai tingkatan 100%, mungkin 80%, 75%. Sudah ada beberapa jurnal ilmiah misalnya yang mengatakan ini aman gitu loh, tapi ini masih terus diteliti gitu. Atau sebaliknya, ada beberapa jurnal jangan dijenguk dulu. Jadi kita tuh jenguk atau nggak jenguk itu pakai data, bukan pakai was-was. Karena was-was nggak selesai, dan kita akan dipermainkan sama syaitan, hadirin. Dan bukan hanya dalam masalah jenguk menjenguk aja, nanti kemana-mana kita akan was-was gitu loh. Dan itu terjadi. Ada orang di pandemi ini tuh bisa mandi 30, di atas 30 menit, di atas 45 menit gitu loh. Kenapa? Was-was, takut ke bawah ini. Benar, kita disuruh mandi sama dokter, tapi siapa dokter yang bilang harus 45 menit? Cuci tangan nggak selesai-selesai. Benar, setiap misalnya itu cuci tangan misalnya, tapi kan nggak harus cuci tangan 10 menit misalnya. Cuci tangan berapa sih kalau kata para dokter? 20 detik kan, kalau nggak salah loh. Ini nggak ada yang dokter lagi ya. Kalau nggak salah 20 detik. Kalau ini tolong dikoreksi. Ya udah 20 misalnya, 20 atau 30 detik. Yang suruh 5 menit siapa? Itu was-was. Akhirnya kalau udah, jadi pintu was-wasnya kalau kita buka, kita itu kayak kasih masuk syaitan untuk nyerang semua hal. Bukan hanya masalah jenguk-menjenguk aja. Menjenguk-menjenguk itu hanya salah satu produk dia. Tapi nanti kemana-mana. Jadi pakai data aja kalau memang nggak safety dan seterusnya. Jadi kalau memang misalnya positif COVID, ya udah. Semua dokter bilang jangan dijenguk dulu. Ya udah, jangan. Tapi kalau misalnya penyakit lain aman dan seterusnya. Dan kita juga yakin bahwa penularan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua atas izin Allah. Itu kan, ini kan hari-hari ini kan menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Kok ada orang bisa tertular gara-gara ketemu orang 3 menit misalnya, atau 2 menit. Ada yang nggak pernah lepas masker, kena juga. Dia merasa nggak pernah lepas, tapi kena. Dan menariknya pasangannya nggak kena.
Padahal bukan hanya ketemu 1-2 menit, udah tidur bareng, udah segala macam, nggak kena. Ada banyak kasus begitu, bukan 1-2 kasus. Semua kena kecuali, semua nggak kena kecuali dia. Semua orang rumah nggak ada yang kena. Istrinya nggak kena, anak-anak nggak kena, cuma dia aja yang kena. Lalu dia ingat-ingat lagi, berarti dari mana ya? Oh, dari luar. Dari luar tuh kayaknya saya cuman ya buka masker cuman 1-2 menit deh, kena 1-2 menit. Misalnya, kalau pakai ilmu manusia ya gitu kan, atau kayaknya saya nggak buka masker deh. Allah taala misal hadirin. Jadi terlalu apa ya? Jangan berpikir terlalu sesimpel itu. Ini tuh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tuh melakukan tindakan preventif itu taqarruban, bukan was-was, taqarruban. Menjalankan perintah Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah berfirman, janganlah bawa diri kalian kepada kebinasaan. Maka lakukan tindak preventif untuk mengamalkan ayat itu paling enak udah. Tawakal tetap jalan, nggak meremehkan, tapi juga nggak was-was atau paranoid. Dan apa yang memang harus kita lakukan, kita akan lakukan gitu loh. Yang masih bisa dihindari. Jadi kalau tahu bisa mungkin itu. Jadi demikian. Ada kasus bukan jenguk lagi, ini ngerawat. Karena kan ada beberapa waktu kan nggak dapet rumah sakit, akhirnya harus dirawat di rumah. Pasangan yang turun, dirawat segala macam. Ya karena nggak susah ngajarin sendiri. Selama isolasi tuh dirawat sama pasangannya. Selesai semua pasangannya nggak pernah positif. Padahal satu kamar segala macam. Dan bukan sok jago, nggak dapet rumah sakit, terus nggak bisa ngerjain sendiri gitu loh. Bukan meremehkan, enggak, tapi melakukan apa yang harus dilakukan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sok-sok hebat. Kalau ada rumah sakit yang bisa, rumah sakit. Tapi ini nggak ada. Kan nggak semua orang dapat akses rumah sakit ketika angka lagi tinggi. Jadi oleh karena itu, semua langkah kita itu dengan ilmu. Itu kata Imam Syafi'i kan rahimahullah. Itu nasihat Allah. Pakai ilmu. Jangan was-was dan jangan meremehkan. Adamul ifrat dan tafrid. Dan perbanyak tawakal sama Allah. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.